Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dibukakan Allah pintu mata hati kita, diberikan kita pengetahuan laduni sehingga kita bisa mendekat kepada Allah dalam titik yang paling dekat, bermakrifah kepadanya. Dan mudah-mudahan juga bagian dari pahala Fatihah ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga beliau, dan lebih khusus lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang bukunya kita bahas pada kesempatan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan lanjutkan kajian tentang di bab 3-nya. Ya, saya ingat bab 1, bab 2 ini sudah kita sentuh, di mana untuk mencapai ma'rifah, mengenal Allah, kita harus menggabungkan ilmu syariat dengan ilmu ma'rifat. Ya. Kalau ilmu syariat yang jahir-jahir saja kita lakukan, maka kita tidak akan bisa ma'rifat, kita tidak akan bisa menikmati ibadah, tidak akan bisa mengenali Allah lebih sempurna. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan di dalam kitab Sirr Asrar, beliau menjelaskan, kita ambil intinya, fahanutur ruh
al-jismani minal badani ma'al jawarihil zahirah. Ya. Hanut, ruang edar ruh. Adapun ruang edar ruh jismani yang lalu kita sebut lapisan ruh itu ada 4, ruh jismani, ruh sayrani rawani. Ya, jadi ruh ini memiliki lapisan-lapisan atau pakaian-pakaian cahaya sesuai alamnya. Dari alam lahud, ruh kita dilapisi cahaya, baru diturunkan ke alam jabarut. Di alam jabarut dilapisi lagi cahaya, baru diturunkan ke alam malakut. Di alam malakut dilapisi lagi cahaya, baru diturunkan ke alam mulki. Dan di alam mulki, di alam nyata, ini juga ruh diberikan punya jisim dalam bentuk cahaya. Adapun ruang edar ruh jismani ini adalah di seluruh badan jahir. Seluruh badan jahir kita ini. Dari ujung kepala, ujung ubun-ubun kita sampai ke ujung kaki, ruang edar ruh jismani. Di jasmani, maka disebut beliaulah dengan istilah ruh jismani. Penggalian ruh jismani ini tidak ada cara lain kecuali dengan menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ulama tasawuf itu menyuruh kita memperhatikan atau mempelajari syariat dengan baik. Syariah di sini dimaksudkan adalah lebih kepada amalan-amalan jahir yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam keilmuan hari ini syariah itu lebih cenderung kepada fikih dan usul fikih. Paham kita bagaimana cara sholat dengan baik, ya. Nah, apabila kita mampu melaksanakan syariat ini, ya, tetapi melaksanakan syariat ini, amalan jahir ini, kata beliau, wa muamalatul amal bil mafrudat lati amara Allah taala biha. Amalan-amalan yang dipardukan Allah minal ahkamil zahirah, dengan hukum-hukum zahir. Rukuk bagaimana yang bagus, sujud bagaimana yang bagus. Tetapi mengamalkan syariat ini harus dengan hadir hati roh jismani, dengan kata lain bi ghairi syirkin, tanpa ada kesyirikan sama sekali, ya. Tanpa ada syirik sekalipun syirik kecil, riya, sum'ah tidak boleh. Kama qala Allah taala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sebagaimana dikatakan Allah, jangan kamu mensirikkan, mensekutukan Allah dalam ibadah kepada seorang pun. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, ganjil, dan dia mencintai yang ganjil. Maksud ganjil di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ganjil itu ibadah kita ini semata-mata ganjil, tunggal, hanya karena Allah. Tidak boleh mendua. Ya. Tidak boleh karena dilihat orang. Wal muradu minhul al amalu bila riya wala sum'ah. Yang dimaksud dengan ganjil di sini adalah beramal hanya semata-mata karena Allah, tidak boleh disertai dengan riya, mendua, atau disertai lagi dengan sum'ah, mentiga. Pengin dengar orang, pengin dilihat orang, sudah mentiga namanya, tidak ganjil lagi. Nah, jadi ganjil beliau masukkan di situ adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan kita mendidik ruh jismani ini? Kata beliau, waribuhu fid dunya waribuhu. Ribhnya, untungnya di dalam kehidupan dunia al-wilayah. Maka kita akan mampu memasuki maqam wali. Ya. Kalau sudah beramal ikhlas benar, syariat yang kita lakukan itu amalan jahir yang diperintahkan, yang dipardukan Allah itu betul-betul kita lakukan dengan ikhlas,
tak lagi berisi syirik dan riya, hanya semata-mata ingin mengharap ridha Allah, maka nanti kita akan masuk ke dalam wilayah, masuk ke dalam makom wali. Dalam teks lain beliau mengatakan makom wali itu ada 1000 makom. Ya nggak bisa pun kita makom yang ke-1, ke-2, ke-3 100, minimal makom 1000 pun jadilah, kan begitu. Nah, keuntungan di dunianya kita mendapat masuk ke makom wali, wal mukasyafah wal musyahadah. Mukasyafah terbukanya hijab antara manusia dan Allah, wal musyahadah kita merasa atau kita menyaksikan hati kita berhadap-hadapan dengan Allah, fi alamil mulki, di alam nyata, di alam bumi. Nah, jadi di sini kalau kita pahami ma'rifah itu ada ma'rifah di alam mulki, musyahadah itu, mukasyafah itu ada mukasyafah di alam mulki, ada musyahadah mukasyafah di alam malakut, ada musyahadah mukasyafah di alam jabarut. Berlapis-lapis. Apabila kita mampu mendidik ruhani kita, maka terbukalah hijab kita sehingga kita menyaksikan Allah. Aina man tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajah hatimu, wajah ruhmu, di situ ada wajah Allah. Nah, ini dia. Wal musyahadatu fi alamil mulki min tahtis sura ila sama. Menyaksikan Allah di alam mulki dari bumi sampai ke langit, terbukanya hijab, ya. Seperti halnya wa misluhul al-karamah al-kauniyah, dan kadang-kadang sebahagiannya kata beliau, ya, orang-orang yang telah terdidik masuk ke makam wali ini juga mendapat karamah kauniyah, yang diantara mereka bisa berjalan di atas air, kal masyi alal ma. Maka kenapa di antara sahabat itu dalam riwayat hayatus sahabah, kisah-kisah sahabat, ada yang bisa jalan di atas air? Sa'id bin Abi Waqqas ketika memimpin pasukan mengatakan, ketika mengejar musuh dihadang oleh Laut Merah, lalu dia tanya para sahabat, "Hai sahabat, apakah di antara kalian ada yang fasik? Ada yang mengerjakan dosa besar?" "Tidak, hai Sa'ad." "Kalau tidak ada, mari kita jalan, kita kejar musuh dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim." Mereka jalan di atas air. Jumlahnya ratusan. Ya. Kalau ruhani sudah terdidik, maka ruh kita ini dalam ilmu tasawuf bisa mengangkat jasmani kita ini terbang. Itu karamah wali, itu ciri wali salah satu itu. Maka kalau di Sumatera Utara ada namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, Naqsabandi Khalidiyah, yang mengenalkan tarekat Naqsabandi. Dalam riwayat hidupnya, ketika daerah Langkat itu diperangi Belanda, ketika terjadi perang, maka beliau masuk ke ruang tawajuh. Di ruang tawajuh dia terbang, ya, diangkat badannya pakai ruhnya, kemudian dia bertempur melawan Belanda. Waktu itu dipoto sama Belanda, foto jadul, nggak berwarna. Hebat kali peperangan yang beliau lakukan di medan perang. Lalu Belanda setelah perang, karena tertangkap foto Syekh Abdul Wahab Rokan ini, dilaporkanlah ini kepada Sultan Langkat. Sultan Langkat waktu itu adalah murid beliau. Lalu ditunjukkan, ini siapa ini orangnya, tolong temukan, carikan orang ini, hadapkan ke kami. Ini termasuk orang yang paling luar biasa menentang kami, nah, dalam pertempuran itu. Ya, Sultan melihat, senyum-senyum antara kaget dengan kena gurunya juga. Lalu dia katakan kepada Belanda, "Baik, nanti akan saya cari orangnya." Ya. Padahal sebenarnya dia kenal itu gurunya, Syekh Abdul Wahab Rokan. Maka Syekh Abdul Wahab Rokan itu termasuk wali Allah, mursyid tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah.
Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini? Ya karena dia sudah mengalaminya. Kita hanya mengetahuinya. Kita belum sampai ke sana. Jadi masih pengetahuan saja sama kita. Kalau beliau sudah mengalaminya. Ya. Kalau nenek teman saya sama aja, ya, di Tapanuli Selatan sana. Waktu dia kecil gitu juga, dia naik bis, disuruh pulang lebih dulu. Ya udah kamu pulang sana. Nenek kapan pulangnya? Nenek nanti nyusul. Begitu dia mau berangkat pulang, tanya, tahu-tahu dikasih laporan neneknya sudah sampai di rumah. Dia nggak percaya, dia telepon ke ruang apa itu, dulu telepon jadul juga, ruang ILS, ruang bis itu, telepon. Begitu ditelepon tanya, nenek udah nyampe di rumah? Ini baru nyampe, padahal dia baru mau bergerak dari bis itu kan, neneknya sudah lebih dulu nyampe. Itu biasa di dalam ilmu tasawuf, karena bagi Allah, Bapak Ibu, tanda kedekatan kita kepada Allah, manusia paling dekat kepada Allah itu adalah Nabi, para Rasul, dan semua Nabi dan para Rasul ini punya mukjizat masing-masing sesuai apa yang diberikan Allah. Nah, di bawahnya ada wali Allah, maka wali Allah ini pun punya karomah. Maka ciri salah satu cirinya wali itu adalah karomah, punya karomah. Ya, tergantung masyarakat yang dihadapi karomahnya nanti muncul. Wat-tayrani fil hawa. Nah, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, ya. Wat-tayyil makan, bisa menyingkat tempat. Artinya apa? Bisa menyingkat tempat, menyingkat jarak. Hampir sama aja sebenarnya kan. Langsung nyampe. Maka Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'rajnya Nabi, ya, menurut sebahagian ulama, ya, sebahagian besar ulama yang ma'rifat itu mengatakan Nabi itu terbang dengan jasadnya menghadap Allah. Ruh itu bisa mengangkat jasad kalau dia sudah sempurna. Dan kelebihan Nabi bisa sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sama dengan wali-wali lain. Wali-wali lain kebanyakan tidak sanggup mengangkat jasadnya sampai ke makom yang paling dekat kepada Allah. Kebanyakan sanggup hanya dengan ruhnya. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Bisa menyingkat jarak, bisa mendengar dari jarak jauh. Ini seperti dikatakan Imam Haramain. Riwayat yang sangat masyhur sekali di kalangan ulama besar, bahwa ketika Umar bin Khattab berkhutbah di Madinah, lalu dia katakan kepada Sariyah, naik ke atas bukit Sariyah, naik ke atas bukit. Dari Madinah, Sariyah waktu itu memimpin pasukan di gerbang Persia bersama pasukan kaum muslimin. Jadi antara jarak Madinah ke Iran, gerbang Persia hari itu berapa ratus kilometer itu jaraknya. Suara Umar itu sampai, ya, bisa mendengar jarak jauh. Sariyah bisa dengar suara Umar, Umar pun bisa menyampaikannya. Saya tidak bohong, teman-teman saya ketika mau berkunjung ke Tuan Syekh hanya ngomong dalam hati, Tuan, saya mau datang. Langsung kedengaran sama Tuan Syekh yang jaraknya 20 km, jaraknya 40 km, jaraknya 30 km. Nyampe. Hanya ngomong kita dengan dalam hati saya, Tuan, saya mau hadir, mau ziarah ke rumah. Sampai. Ada caranya. Itulah tadi. Ya. Itu yang kecilnya begitu. Itu bisa kita buktikan. Tidak bohong. Demi Allah tidak bohong. Ya. Itu bisa kita buktikan. Langsung kedengaran sama Tuan Syekh itu. Oh, si fulan mau datang. Nah, itu yang kecil-kecil itu bisa kita buktikan. Jadi bisa mendengar jarak jauh. Ya, karena ruh kita ini sebenarnya tidak terhalang oleh ruang dan waktu.
Rohani sifatnya sifat cahaya, dia tidak bisa menembus ruang dan waktu. Warru'yati fi sirril badan, bahkan di antara para wali ini punya karamah, dia bisa melihat ru'yah sirril badan, rahasia badan kita, seperti di scan. Kalau zaman modern kan scan. Kalau para wali itu dia punya ilmu, sebahagian mursyid saya itu dia punya ilmu, ketika dilihatnya badan kita ini, kamu punya sakit mah ya katanya, di scan-nya badan kita, kayak di scan. Kamu punya sakit mah ya? Iya Tuhan. Kamu punya sakit ini ya? Iya Tuhan. Ya. Walaupun dia baru kenal kepada kita, kadang itu diungkapkan sama dia. Ya. Maka kadang-kadang tak ada masalah kita tanya kepada seorang mursyid yang memang ilmunya, karamahnya sudah sampai ke sana. Gak apa-apa, Tuhan saya sakit ini. Itu sering terjadi. Kadang-kadang Tuhan saya itu melihat, ya, Tuhan saya sakit ini, dilihatnya gitu, terpandang sama dia seperti di scan, ini jantungnya sudah rusak, nggak lama lagi umurnya katanya, tinggal nunggu waktu, ya tunggu aja, nggak usah lagi dibawa ke dokter, bawa pulang aja katanya, ya suruh bawa pulang, karena sudah hancur jantungnya, terlihat oleh Tuhan saya gitu. Nah, itu tidak perlu pakai jin, tapi dengan kasyful ghaib. Maka bahasa Nabi itu kan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat orang beriman karena mereka memandang dengan cahaya Allah. Maka untuk sampai ke sana, ya, memandang pakai cahaya Allah, kita harus sampai ke makom. Kalau bahasa Naqsabandiyahnya atau dalam tarekat lainnya penjelasan mursyid, kita harus sampai ke makom nurani namanya, ke Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu bahagian dari Nur Jat. Kuciptakan engkau Muhammad dari Nur Jatku, ya, yang bernama Allah. Ya, Nur Jat Nabi Muhammad itu bahagian dari Nur Zat Allah, Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kita diciptakan, udah kita jelaskan di bagian pertama dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ittaku yanzuru binurillah, melihat itu dengan cahaya Allah. Apabila hati kita ini sudah bersih, ini saya kasih tahulah ya. Bagi orang-orang yang kasab, ini salah satu, tidak semua sama bentuknya. Salah satu bentuk kasyaf itu adalah ketika kita memandang yang gaib, yang tak terlihat mata, ini nanti di hati kita ini seperti senter, muncul cahaya. Dia seperti kita ngarahkan senter. Hadir hati ke Allah kita, lalu dipandangkan Allah tuh. Kita mohonkan ke sana terpandanglah yang gaib, terpandanglah jin, terpandanglah ruh, gitu. Jadi seperti senter dia, seperti cahaya. Senter itu Pak, kalau kita sana gelap, nggak kelihatan. Kalau kita senter kan kelihatan. Itu salah satu bentuk kasyaf. Jadi nur hati itu yang memandangkan kita. Ya, itu salah satu bentuk kasyaf. Jadi memandang itu memandang dengan cahaya Allah. Jadi kita dipandangkan oleh Allah. Beda dengan yang dipandangkan jin, lain lagi. Kalau jin lain lagi, ya. Jin tidak seperti itu bentuknya. Maka bahasa Nabi itu mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, memandang dengan cahaya Allah. Maka cahaya Allah itu dalam diri kita, yang dimaksud dengan cahaya Allah itu salah satu maknanya adalah Nur Muhammad, itu Nur Zat. Maka di dalam sholawat Nur Zat itu kan disebutkan sholawat Nur Zat yang diilhamkan Allah kepada Imam As-Sadzili, itu disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati, Muhammadin nuriz zati wasirris sari fi sairil asma'i was sifat. Ya, Muhammadin nuriz zati, Muhammad nur zatnya Allah Subhanahu wa taala, binurillah. Maka guru sekumpul mengatakan kalau kita mau cepat makrifat, cepat sampai,
Ya salah satu cara paling tercepat adalah banyak membaca sholawat, merabitoh, bertawassul kepada Nabi SAW, kepada Nur Muhammad. Itu cara cepat, karena itu bagian dari nurjat. Kalau tidak sampai ke makam itu nggak kebuka kasyafnya. Ya, Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ketika Nabi SAW ditanya oleh kafir Quraisy, berapa tiang Masjidil Aqsa? Berapa banyak tiang Masjidil Aqsa? Ya. Maka dikasyafkan Allah, dia pandang pakai mata hatinya. Jadi Nabi itu memandang seperti ini. Kita melihat ini, seperti film. Nabi tinggal ngitung. Ya. Itu memandang jarak jauh, itu bagian dari kasyaf. Itulah yang mirip dengan ru'ya fisiril badan. Begitulah model ketika seorang mursyid melihat rahasia badan kita, seperti di scan gitu. Nah, dia lihat. Dan yang seperti itu banyak, bukan satu dua yang saya temui. Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Nah, ini bentuk-bentuk karomahnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa amribuhu fil akhirah fahuwal jannah wal hud. Adapun ribhu, keuntungannya melatih rohani ini dengan taat, dengan ikhlas beribadah, insya Allah pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga ya, yang di dalamnya terdapat bidadari-bidadari, istana, pembantu-pembantu, minuman-minuman segar, dan berbagai kenikmatan lain. Sedangkan surga bagi orang yang mampu mengolah ruh jismaninya ini, mereka akan berada di tingkat surga Jannatul Ma'wa. Coba sampai rinci begitu ilmu beliau kan? Karena di lapisan ini, di alam ini, beliau sudah diperjalankan melihat surga Jannatul Ma'wa. Di mana surga itu, Pak? Surga itu di mana? Kalau saya tanya surga itu di mana? Hah? Tapi ini ilmu tasawuf. Surga itu di mana? Di alam nyata atau di alam gaib? Surga itu di mana? Di alam nyata atau di alam gaib? Udah ada nggak surga sekarang? Hah? Banyak orang syariat nggak bisa menjawabnya, Pak. Nah, maka Ibnu Qayyim sendiri dalam kitab Al-Jannah, dalam kitab surganya itu terjadi perdebatan lama. Kalau surga belum ada sekarang, lalu surga yang dilihat Nabi waktu Mi'raj itu di mana? Bohong-bohongan atau hanya sebatas gambaran? Ada orang yang menarik lidahnya, ada orang yang ditombak dari ujung duburnya sampai ke atas kepalanya. Ya. Nabi mengatakan Nabi melihat seorang kafir Quraisy itu yang menyeret-nyeret ususnya di neraka. Itu yang dilihat Nabi itu surga neraka. Terompah Bilal sudah sampai surga. Itu yang dilihat Nabi surga beneran atau surga gambaran? Ece. Surga hayalan. Orang syariat nih banyak yang bingung, Pak. Kalau nggak belajar ilmu tasawuf mendalam gini, nggak bisa mereka jawab. Nah, jadi surga itu, kata mereka, kalau surga sudah ada, kalau sudah ada orang masuk surga dan masuk neraka, berarti sudah ada dong hisab. Sudah berjalan dong hisab. Ya kan? Karena surga neraka itu setelah hisab. Hari hisab kan belum, kiamat kan belum. Gimana? Bingung kan? Nah, sebahagian lagi menggabungkan pendapat surga neraka yang dilihat Nabi itu adalah surga alam nyata masih dalam bentuk ruh, siksa ruhani. Nanti setelah kiamat jasmani ini, di alam jasmani baru dia dibangkitkan kembali, baru nanti surganya dinyatakan Allah, dikonversi ke alam jahir batin, maka nanti ruh itu kembali punya jasad. Ya, ada yang berpendapat begitu.
Inilah sebenarnya rahasia-rahasia. Maka di dalam Al-Quran kan jelas sekali, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya, penduduk surga dan neraka kekal di dalamnya selama langit dan bumi masih ada. Coba pahami. Mereka kekal di dalam surga dan neraka selama langit dan bumi masih ada. Ini sebenarnya tinggi pemahamannya ya. Maka di pemahaman ahli ma'rifat ini, ketika kita diperjalankan melihat surga seperti mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ya, tetapi tidaklah persis sama karena Nabi itu lebih mulia, tentu perjalanan beliau lebih sempurna. Tapi di antara para wali seperti itu, diperjalankan, diperlihatkan secara rohani kepada surga, kepada neraka, sehingga benar-benar. Dan siksa surga, siksa neraka itu masih bentuk dalam siksa rohani. Apinya tidak sama dengan api kita. Ya, tetapi perlu saya jelaskan, ini ilmunya Pak. Alam jasmani, alam mulki ini, alam nyata ini tersambung dengan alam gaib, alam malakut, alam jabarut. Nyambung dia berlapis. Maka jangan Bapak heran kalau dikatakan Nabi SAW, nanti akan muncul api di Yaman. Api di Yaman itu berasal dari api nerakanya Allah Ta'ala. Jadi api neraka itu disambungkan ke Yaman jadi nyata. Itu tersambung antara alam ruhani gaib dengan alam nyata. Maka jahatnya manusia di muka bumi ini berpengaruh ke alam gaib, maraknya neraka. Begitu Pak. Semakin kita banyak yang taat di bumi ini, berpengaruh ke alam gaib. Semakin kuat aura gaib, bagus dia. Semakin terbuka pintu surga. Saling mempengaruhi, tidak bisa kita pungkiri, ya. Termasuk alam jin juga begitu. Semakin banyak manusia durhaka, alam jin itu juga semakin terasa bagi mereka tidak enaknya tinggal di sana. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi selalu mengatakan begitu kan? Aras Allah di atas air. Nah, dalam Quran disebut demikian. Kemudian Nabi mengatakan api yang di Yaman itu berasal dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis-hadis sahih yang seperti itu. Itu ketersambungan antara alam gaib dengan alam nyata. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ruh lapisan kedua, wahanutur ruh ar-rawani al-qalbu. Adapun ruang edang ruh rawani, lapis kedua ruh tadi, pakaian ruh yang lapis kedua adalah qalbu, hati. Penggalian potensi ini harus dengan ilmu tarekat. Ilmu harus dengan tarekat, masuk tarekat. Bentuk amalannya adalah wa mata'uhu ilmu tariqah wa muamalatuhu, ya, bentuk aplikasinya, mengamalkannya, bentuk amalannya adalah istighaluhu bil asma'il arba'ah, menyibukkan diri dengan zikir 4 asma Allah, 4 tingkat asma Allah pertama, 4 tingkat pertama asma Allah, ya. Asma'il arba'ah al-ula bila nutqin, tanpa diucapkan, wala harfin, tanpa huruf. Apa asma, zikir asmanya itu? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka di Qadiriyah itu kan zikir la ilallah itu terus. Setelah zikir la ilallah nanti baru zikir Allah, 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 Allah. Nanti kalau kita zikir Pak itu lisan hati kita berubah sendiri. Kalau dijahirkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Nanti hati kita akan mengkonversi sendiri. Dia tuntun kita zikir Allah. Habis la ilallah berubah menjadi Allah, 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 Allah. Setelah Allah nanti berubah lagi menjadi hu, 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 hu. Makin singkat dia. Baru setelah hu nanti haqqa, haqqa, haqqa. Maka tarikat Naqsabandiyah Haqqani mengamalkan, ya, zikir ini. Cuma kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau di Qadiriyah
sebenarnya zikir ini dilazimkan bila nutqin wala harfin. Dilazimkan dengan tanpa diucapkan, tapi dalam hati saja. Kita berjalan, hati kita ngomong la ilaha illallah, 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 Allah 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 Allah. Kemanapun kita, hati kita itu ngomong sendiri Allah Allah, tapi tidak diucapkan di lisan, dilazimkan. Itu melatih ruh tingkat kedua. Kalau tingkat pertama itu di syariat, rajin amal soleh, tapi nggak ada syiriknya, nggak ada rianya, nggak ada sumahnya. Kalau yang kedua ini lazimkan, masuk ke hati, zikir. Ya. Tanpa suara, tanpa huruf, sebagaimana firman Allah, Qul Allah awidur rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Katakanlah, firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, serulah Allah. Qul Allah, katakanlah, serulah Allah. Allah 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 Allah. Kalau kita tidak masuk tarekat, Pak, zikir Allah, zikirhu, zikir hak ini tidak diamalkan. Maka orang syariat itu tak ada yang mengamalkan zikir Allah. Karena ini di tarekat. Ini lapis kedua. Ya. Maka harus masuk tarekat dulu, kita baru ijazahkan zikir ini, dapat zikir ini. Kalau zikir syariat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka rata-rata ulama, ustadz-ustadz besar kita, ulama-ulama besar, ustadz-ustadz kita yang ahli syariat, tidak bertarekat, tidak mendalami tarekat, ya, rata-rata merasa agak ganjil zikir Allah dengan zikirhu. Bahkan zikirhu pun mereka tidak berani mengamalkannya, gak enak dirasa. Kenapa? Karena belum mengikuti tarekat, belum hidup sampai ke sana. Ya. Padahal hu itu adalah nama Allah. Qul huwallahu ahad, huwallahul ladzi. Itu asmaul husna. Asmaul husna itu banyak jenisnya, Pak. Nama-nama Allah itu banyak. Nama Allah itu ada nama zat. Nama zat itu adalah Allah. Nama zat Allah itu hu, dia, kata ganti. Hu. Nama Allah itu, nama zat itu adalah ana. Innani anallah. Itu nama zat, asmaul husna. Ana, hu, Allah. Ada nama Allah asmaul husna dalam bentuk sifat, nama sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kalau pakai nama sifat zikirnya, kita gunakan kata ya. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi kalau sudah mendekati zat, menyebut nama zat, nggak perlu pakai ya, nggak pakai ya nggak apa-apa. Allah, Allah. Karena zikirnya musyahadah, kita menyaksikan Allah. Allah, Engkau itu Allah. Allah, 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 Allah. Nah, kita menyaksikan, zikirnya zikir musyahadah. Tadi sudah musyahadah kan di level awal. Zikir menyaksikan, mendekati zat. Maka dia nanti di Naqsabandi itu zikir zikirhu itu zikir tahlil. Tahlil itu mendekati zat. Nah, kalau sudah selesai, naik jadi khalifah. Tarik apa? Jadi kalau udah zikir itu terasa Allah tuh sangat dekat. Gemetar hati kita dalam kan. Kalau di Qadariyah, guru saya, mursyid saya bilang, hu itu artinya dalam hati, engkau ya Allah, engkau lah itu ya Allah, aku mandang engkau ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Nah, makna rasanya gitu ya. Nah, kata beliau, itu asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna
maka serulah kepada Allah, serulah Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ayat ini menunjukkan bahwa asma Allah adalah sarana untuk menyibukkan diri dengan menyebutnya secara khusyuk. Itulah yang disebut dengan ilmu batin. Nah, inilah zikir hati tadilah baru masuk kita ke ilmu batinnya. Ya. Wal ma'rifatu natijatu asma'al tauhid kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan hasil dari ma'rifat melatih ini, melajimkan ya dengan asma-asma tauhid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memiliki 99 nama. Orang yang ihsaha, yang mampu menguasainya akan masuk surga. Ya. Belajar satu huruf, mengamalkannya 1000 kali. Yang dimaksud dengan ihsa, ya, yang dimaksud dengan ihsa adalah menghitung, atau menghitung pada hadis di atas adalah menerapkan substansi Asmaul Husna ke dalam diri dan berakhlak sesuai dengan akhlak yang terkandung dalam Asmaul Husna. Berakhlak dengan akhlak Allah, ya. Ini yang dimaksud dengan ihsa. Jadi ihsa itu ya mengamalkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang boleh diamalkan, pengasih penyayang. Maka kita nanti akan jadi pengasih penyayang kepada semua hamba Allah. Semua orang minta tolong akan kita bantu. Semua yang minta doakan untuk kebaikan kita doain. 12 nama asma Allah di atas merupakan sumber dari asma Allah. Jumlah yang 12 itu sesuai dengan jumlah yang ada pada huruf La ilaha illallah. Ini 12. La ilaha illallah ini 12 huruf dalam ini. Dan Allah menetapkan kalimat la ilaha illallah ini ke dalam satu fase perjalanan kalbu ke alam-alam rohani, di mana setiap huruf dari kalimatnya la ilaha illallah mengandung satu asma Allah. Bagi setiap alam rohani ada 3 asma Allah. Allah menetapkan asma-asma tersebut di dalam hati orang-orang yang cinta kepadanya. Sebagaimana dia firmankan, ya, sebagaimana Allah firmankan, kashajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Setelah itu Allah menurunkan ketenangan kalbu pada al-muhibbun, orang-orang yang mencintainya merasa tenang saat bermesraan, saat unsia, berdua-duaan, rindu kepada Allah, merasakan nikmatnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam kalbu mereka pohon tauhid yang akarnya tertancap di 7 lapis bumi hingga paling dasar, sehingga cabangnya menjunjung tinggi hingga ke atas arasy-Nya Allah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi begitu kita berzikir karena hati sudah hidup, zikir kita di bumi, mantap tauhid kita sampai menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita itu sampai ke aras, Pak, nembus aras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dalam bahasa Nabi itu, kalau bahasa Nabi, ya, anak yatim yang disiksa, tersiksa, tangisannya itu bisa menggoncangkan arasnya Allah. Zikir para wali itu bisa menggoncangkan aras itu. Nyampe langsung ke aras. Karena dia zikirnya pakai ruh, qalbu. La ilaha illallah. Ya. Makanya itu hati-hati gini, Pak. Hati-hati kalau orang sudah mencapai tingkat wali, hati-hati menyakiti, memerangi mereka. Barang siapa memerangi waliku, karena dia adalah memerangi diriku. Man harabai wali faqad harabani. Kalau kita perangi mereka sama dengan memerangi Allah. Kalau mereka tersakiti, mereka berdoa, aras bergoncang, bisa bergoncang. Nabi ketika perang Badar itu beliau berdoa sungguh serius, goncang itu aras, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikat untuk membantu, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, keuntungan, kita habiskan ini yang kedua, ya. Keuntungan dari penggalian potensi ruh ruwani ini, ruh yang ada dalam hati kalbu kita, lapis kedua,
hidupnya kalbu dan musyahadah di alam malakut seperti musyahadah menyaksikan surga. Nah, disinilah nanti kita baru bisa melihat surga di alam malakut. Terbukalah kasyaf, bisa melihat surga. Kalau tadi di alam mulki melihat penyakit manusia seperti scan dan seterusnya, bisa terbang, itu di alam mulki, alam nyata dia karomahnya. Kalau ini masuk karomah alam malakut, ya. Karena lapis kedua itu cenderung lapis alam malakut. Lapis pertama alam mulki, alam nyata. Bisa menyaksikan surga, penduduknya, cahayanya, dan malaikat-malaikatnya. Nah, di alam mulki sudah terlatih rohani kita ini, terbuka kasyaf, kita bisa melihat malaikat, insya Allah. Seperti yang dialami Nabi itu kan selalu, hampir tiap hari, kalau bahasa saya tiap hari bisa lihat malaikat, karena udah kebuka kasyaf. Nah, jika beliau ingin mohon ke Allah, terbuka pintu surga, kelihatan surga. Maka Nabi bisa menceritakan penduduk surga itu begini-begini. Sahabat, amalkan ini, barang siapa mengamalkan ini akan turun 70.000 malaikat yang akan mendoakannya, mendampinginya. Siapa ngamalin ini, akan turun lagi sekian ribu malaikat. Itu berulang-ulang kali disebutkan Nabi dalam fadilah amal. Hadis-hadisnya sahih. Dan itu menunjukkan Nabi berani mengatakan itu karena Nabi melihat, bukan bohong-bohongan. Nabi melihat itu. Ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba seorang sahabat ada yang berdoa, ya, bertasbih selesai sholat. Siapa yang bertasbih tadi? Saya Rasul. Saya melihat tadi malaikat rebutan mengangkat tasbihmu ke arasy. Nabi lihat dalam sholat pun terlihat sama Nabi SAW. Dan itu tidak mengganggu kekhusyukannya, karena alam itu berlapis-lapis. Ketika dia pandang Allah, Allah pandangkan kepada malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melapaskan keuntungan lainnya mudahnya melapaskan asma batin dengan lisan batin tanpa suara dan huruf. Tempat ruh ruhani di akhirat adalah surga tingkat kedua, namanya Jannatun Naim. Sampai sini Pak, 2 lapisan roh aja. Jadi surga tingkat pertama namanya Jannatul Ma'wa, itu yang taat mengamalkan amalan syariat. Kemudian tingkat kedua Jannatun Naim, ini sudah masuk surga alam malakut. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Begitulah pemahaman ulama-ulama ahli ma'rifat. Baik, ada yang mau tanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam masyarakat kita ini banyak masyarakat yang masih langsung karena ada itu memang harus ada jelas pada dasarnya semangat dan dasarnya kalau saya kita laksanakan dengan baik dan sesuai dengan ajaran misalkan pertanyaan saya tapi di awal disebutkan bergurau satu tidak. Kebetulan saya belajar dari 2 sisi saya belajar dari Muhammadiyah dan Rasulullah, yaitu pertanyaan saya berkomentar itu bermasalah Syafi'i, Maliki, atau terima kasih. Ya, dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani itu awalnya bermazhab Hanbali.
Kemudian beliau konversi ke mazhab Syafi'i. Pada akhirnya ke mazhab Syafi'i. Ya, kalau dalam ilmu syariatnya, fikihnya. Oke, ada lagi? Itu aja kan? Singkat. Memahami ilmu tasawuf ini Pak, supaya mudah memahaminya, diamalkan, dialami. Jadi amalkan zikirnya, masuk tarekat, dialami. Baru kita bisa gampang sekali mencernanya. Ini enggak semua orang bisa memahami ini Pak. Kalau enggak bertarekat rata-rata enggak bisa memahami buku ini. Kenapa? Karena ilmu tasawuf itu ilmu rasa, ilmu ruh, ilmu pengalaman, pengalaman batin yang diungkapkan langsung. Ya. Dia tidak hanya, kalau syariat kan jahir kelihatan. Ya. Yang syariat saja kadang kita bisa salah, tertipu. Ada seseorang boncengan dengan cewek. Itu suamiku boncengan sama perempuan lain, selingkuh. Padahal itu ternyata ponakannya, saudaranya. Yang jahir saja kita bisa tertipu kan, kita kira dia pacaran. Nah, bagaimana dengan yang batin? Maka ilmu tarekat ini, ilmu tasawuf ini diwajibkan punya mursyid, penuntun. Supaya jangan apa? Karena dia tak terlihat ilmunya. Kalau tidak ada yang menuntun, itu rata-rata tersesat. Saya sebelum berguru Pak, Bapak kalau mau coba silakan coba amalin, nggak usah pakai masuk tarekat. Tapi hati-hati, amalannya 5. Di Syarah Al-Hikam itu saya baca dulu, guru saya dulu ngamalkannya, nyuruh amalannya 5, amalan wali. Salat tahajud 2 jam setengah, wudhu tidak putus, puasa Daud atau puasa Senin Kemis, ya zikir nggak putus, minimal 10 jam per hari. Zikirnya zikir lisan atau zikir hati. Pokoknya ingat Allah. Kerja kita pun ingat Allah terus. Nggak boleh lepas, minimal 10 jam per hari. Nah, kemudian jaga sholat di awal waktu, sholat jemaah. Ini 5 amalan nih kalau Bapak amalkan setahun saja, 40 hari sudah terasa mantap, 4 bulan makin mantap, setahun, nah ini Bapak luar biasa nanti pengaruhnya. Ya, cuman hati-hati, nanti masuk Bapak ke makam nurani, saking enaknya di makam rohani itu kayak nabi kita Pak, apa yang kita minta terkabul. Tapi yang kita minta itu nanti selalu yang wajar dalam kehidupan kita. Yang berat-berat kita minta terkabul. Ya. Ada nanti dalam hati kita yang menuntun itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dituntun kita. Dulu saya sebelum masuk tarekat, saya seperti itu, saya amalin sendiri sunnah Rasul itu. Setelah saya amalin, luar biasa. Saya tidak bohong, sampai saya mengatakan kepada teman saya, supaya kalian tahu ya, aku ini wali Allah. Saya bilang gitu di S1. Saya bilang kayak gitu Pak, aku ini wali Allah, saya bilang. Nah itulah yang bahaya itu, karena nggak berguru. Ngaku wali, ngaku nabi, yang terakhir nanti ngaku Tuhan. Kalau nggak berguru begitu. Maka lihat Eden itu dulu orang soleh, rajin tahajud. Ya akhirnya begitu kan. Karena nggak berguru, nggak ada penuntun seorang wali yang mursyida, tidak dituntun oleh wali yang mursyid. Karena pentingnya tarekat itu. Maka tidak bisa tidak Pak. Kalau Bapak sudah masuk tarekat, baru Bapak merasakan nikmatnya ibadah. Setiap ibadah nikmat. Kalau Bapak tidak ikut tarekat, ibadah itu kadang nikmat, kadang tidak. Ya kadang-kadang lah Pak, musim-musiman. Lagi enak hati, tenang hati, nikmat, lagi enggak. Kalau nanti di tarekat sudah duduk hati rasa itu, asal berzikir, asal ibadah nikmat. Nah. Nih, saya mohon maaf nih. Ini mohon maaf ya. Bukan saya untuk buka aib atau apa enggak. Ya. Ini dugaan saya.
Kalau salah bilang salah, tapi saya yakin benar. Masjid ini agak sedikit orang yang iktikaf. Benar nggak? Habis subuh sampai apa ini, sedikit orang yang berzikir iktikaf di masjid ini, agak jarang. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Walaupun saya tidak tiap hari sini, kenapa saya tahu, Pak? Saya sholat di sini terasa auranya kurang. Maaf nih ya. Kemarin saya ngisi di satu masjid besar, itu saya sholat, itu khusyuknya minta ampun, aura positifnya luar biasa. Itu salah satu masjid yang banyak ramai orang itikaf. Kalau di sini saya sholat, berkurang rasa itu. Berarti aura masjid kita ini belum kuat, Pak. Kenapa? Yang berzikir di sini masih sedikit. Itikaf habis subuh sampai terbit matahari fajar, berzikir, munajat, itu agak jarang-jarang di sini, Pak. Jadi kekuatan aura positif masjid ini melemah. Maaf nih, maaf. Itu rumah mursyid saya itu, mursyid saya itu, kalau rumahnya itu kelihatan bercahaya tuh sampai ke langit. Rumahnya, auranya putih bersih. Itu kalau kita pandang dengan nur hati. Maka maaf, rumah dukun orang hitam itu auranya hitam kelihatan. Jadi bisa dibedakan dengan apa? Dengan nur hati namanya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ya. Begitu, Pak. Itu terasa sama kita itu. Ya. Saya tidak tahu kenapa jemaah di sini masih belum menggeliat ini dalam berzikirnya ya, masih beberapa orang saja. Padahal sudah ngaji lama kan, sudah banyak gurunya, banyak pengajiannya, harusnya makin dekat sama Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, benar itu kan? Benar nggak yang saya sebut tadi? Nah, Bapak lah menilainya, kembalikan. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi saya yakin benar. Karena saya bicara berdasarkan ilmu, bukan maunya saya. Karena ilmunya begitu. Ya. Kapan kita bisa tahu itu, merasakan itu? Kalau kita belajar ilmu rohani, ilmu rasa. Ya, kalau kita nggak belajar ilmu rasa, ya kita nggak bisa deteksi rasa. Wong kita nggak mahir, nggak di situ, nggak ngerti kita. Mana orang yang khusyuk pun nggak bisa tahu kita. Kalau kita sudah berasa, sudah kasyaf, mohon maaf. Tahu kita, Pak, yang khusyuk sama enggak. Ini bagus sholatnya, ini enggak. Demi Allah. Kan sudah saya bilang tadi, kalau hati kita itu zikir, itu cahaya naik dari dasar bumi, naik langsung ke arah Allah itu. Kelihatan tuh. Kalau zikirnya khusyuk, sholatnya khusyuk. Nah, maka Nabi mengatakan, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran itu seperti bintang-bintang di langit, memunculkan cahaya. Malaikat yang di langit di atas ini tersambung alam kita ini, di alam malakut melihat rumah yang kita baca Quran dengan khusyuk, dengan baik, itu mantulin cahaya seperti bintang cahayanya. Dan Nabi pun memberi analogi yang sahabatku itu seperti bintang cahaya, memberi petunjuk. Yang manapun kamu ambil, kamu dapat cahaya, dapat petunjuk. Ya, sahabat itu seperti bintang, kan nujum. Ya. Cahaya itu artinya bisa juga diterjemahkan cahaya itu lebih kepada ilmu, petunjuk. Ya. Nah, dan cahaya itu memang memberikan isyarat, petunjuk. Dan hijab yang paling dekat dengan hijab zat Allah adalah hijab cahaya. Nah, maka di sebahagian sahabat itu disebut Nabi, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah? Bagaimana aku melihat Allah sementara Allah itu ya dihijab cahaya?" Atau dalam hadis itu disebut, hadis sahih itu, aku melihat cahaya, kata Nabi. Itu hijab yang paling dekat dengan makom zat, adalah cahaya. Dan bentuk cahaya Muhammad itu, Nur Muhammad itu cahayanya putih, dan cahaya Nabi Muhammad itu cahayanya sebagian menyebut cahayanya hijau. Cahaya Nabi Nur Muhammad putih, kemudian cahaya Nabi itu warna hijau. Nanti kalau Bapak sholat, kadang-kadang kita zikir, kita lihat pakai mata hati, terlihat warna hijau, ting, itu bahagian dari Nur Muhammad. Ya, kalau terlihat warna hijau, hati kita yang lihat, Pak, hijau dia cahayanya. Jadi ya begitu, akhi. Paling bagusnya masuk tarikat lah. Kalau
nggak mau masuk tarekat, yang ngamalin syariat yang benar, ikhlas ya, atau ngamalin amalan 5 wali tadi, biar terasa nikmat. Ini kita tadi sudah sebutkan. Sebenarnya kita sudah boleh ngamalkan ini Pak, karena saya sudah dapat ijazah untuk membaiatkan, sudah saya baiat kemarin jemaah di sini. Kita udah boleh ngamalkan ini, zikir Allah Allah tadi, la ilaha illallah dalam hati. Kalau masih belum hidup hatinya, masih berat, dilapaskan aja nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat. Kalau nak sabandi habis sholat, tawaju, diam. Hati hanya ke Allah. Nikmat aja kita. Enak bersama Allah tuh Pak, nikmat sekali Pak. Ya. Nikmat sekali kalau sudah hidup hati kita. Gak ada ruginya dekat sama Allah tuh. Yang ada untung, nikmat. Jadi dunia ini terasa surga. Kalau kita sudah merasakan surga, nikmat bersama Allah di dunia, maka nanti setelah kita mati insya Allah lebih nikmat lagi. Karena kita sudah lepas dari jasmani. Baik, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ilmu ini, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, hadis, kemudian ilmu laduni langsung dari Allah yang dialami para wali-wali Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika dia mengamalkan Al-Quran hadis, mengamalkan Quran sunnah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka diberilah dia petunjuk ini. Dan sehingga dia bisa mensyarahkan, mendetailkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya dengan ilham. Maka selalu disebut, kalau tafsir sufistik itu disebut dengan tafsir isyari. Menafsirkan Al-Quran dengan isyarat, dengan ilham dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja, langsung doa ya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kau yang menciptakan jasmani kami, Kau yang menciptakan ruhani kami ya Rahman. Kau yang memberi kami hidup, dan Engkau juga yang mematikan kami. Pada akhirnya juga kami kembali kepadamu ya Allah. Kau menciptakan kami sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk. Kemudian Engkau turunkan kami ke bumi, agar Engkau menguji kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tapi kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah, janganlah jadikan kami orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang lalai, selalu lupa kepadamu ya Allah, sehingga segala perbuatan kami tidak bernilai ibadah ya Rahim. Bersihkan hati kami ya Allah, bukakan hijab-hijab pintu hati kami ya Rahman, sehingga kami bisa musyahadah, menyaksikan kenyataan-Mu ya Allah, sehingga mampu kami mukasyafah baik di alam mulki maupun di alam malakut ya Arhamar Rahimin, sehingga kami bisa benar-benar menyaksikan kenyataan-Mu ya Allah, kenyataan diri-Mu ya Rahim. Huwa zahir wal batin, Engkau zahir nyata ya Rahman. Kau sangat nyata dalam pandangan hati kami ya Allah. Walaupun kadang-kadang hati kami melupakan-Mu ya Rabb, maka bersihkanlah hati kami ya Rahman, bersihkan akal pikiran kami ya Rahim. Ya la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, ampuni kami yang selalu berbuat zalim ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, musibah virus corona ini hampir 2 tahun kami lalui ya Allah. Banyak perbuatan-perbuatan kami terhalang untuk berbuat baik ya Rahman. Kami mohon kepadamu ya Allah, sudahilah musibah ini ya Allah. Kembalikan virus corona itu kepada asalnya ya Rahim.
Dari Engkaulah segala sesuatu tercipta ya Rahman. Kepada Engkaulah segala sesuatu kembali ya Rahim. Tariklah virus ini ke sisimu ya Rahman, agar kami bisa beribadah lebih banyak lagi ya Rahim. Pandang kebaikan-kebaikan kami, kebaikan umat Muhammad di bumi ini ya Allah, sehingga Engkau mencucurkan rahmat kasih sayangmu kepada kami. Jangan Kau kepandang dosa-dosa para penzalim, para pendurhaka di bumi ini ya Rahman, sehingga Engkau berterus-terusan memberikan azab, musibah, teguran kepada kami. Wahai Tuhan yang Maha Rahman, wahai Allah yang selalu mendahulukan kasih sayang daripada murka. Inna ma'al usri yusra. Setiap setelah sesudah kesulitan pasti ada kemudahan darimu ya Rabb. Kaulah yang Maha Kuasa, kami hamba-Mu yang maha lemah. Dalam genggaman-Mu lah jiwa raga kami, dalam genggaman-Mu lah langit dan bumi ya Allah, dalam genggaman-Mu lah segala-gala yang ada di langit dan di bumi, dalam kuasa-Mu lah ya Allah segala sesuatunya ya Allah. Wallahu muhitum bikulli syai'. Engkau meliputi segala-galanya ya Rahim. Kau meliputi diri kami, Kau meliputi orang-orang kafir sekalipun, Kau meliputi seluruh hamba-Mu ya Allah. Saking dekatnya Engkau, saking nyatanya Engkau, kedekatan Engkau ya Allah, banyak kami yang tak mampu melihat-Mu, terutama hati-hati yang terhijab dari diri-Mu ya Rabb. Hati-hati yang tak mampu merasakan kehadiran-Mu ya Rahim. Jangan jadikan kami orang-orang yang tertutup mata hatinya. Jangan butakan mata hati kami ya Rahman, sebagaimana Kau butakan mata hati orang-orang yang kafir ingkar kepada-Mu ya Rabb. Jadikan kami sebenar-benar orang yang soleh, orang yang selalu mentaati-Mu ya Allah, orang yang selalu taat, anabun, selalu kembali kepada-Mu ya Allah, selalu melihat segala sesuatu dengan penglihatan-Mu ya Allah, sehingga kami selalu berbaik sangka terhadap segala yang Kau timpakan kepada kami. Mampukan kami bersabar terhadap segala musibah, mampukan hati kami bersyukur terhadap segala nikmat, kesenangan yang Kau berikan ya Allah. Dan sesungguhnya tiada kesenangan, kenikmatan yang paling menikmatkan bagi kami, menyenangkan bagi kami, kecuali terus menerus selalu bersama-Mu, memandang wajah-Mu yang maha indah ya Rahim. Maka jangan jauhkan kami dari Engkau, dari Zat-Mu ya Rahim. Maka jangan tutup mata hati kami ya Allah, sehingga kami tidak mampu bermusyahadah memandang-Mu ya Rahman. Bukakan pintu musyahadah terus menerus ke dalam hati kami ya Allah, bertahap perlahan-lahan ya Allah, sehingga kami bisa menyaksikan-Mu ya Allah. Kami bisa menyaksikan kekuasaan-Mu di jagat alam raya ini ya Allah, menyaksikan sifat-Mu, af'al-Mu, menyaksikan nur Zat-Mu. Engkau yang Maha Kuasa, yang memberikan segala-galanya pengetahuan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, tundukkan hati kami, selalu tunduk kepada-Mu ya Rabb. Khusyukkan ibadah solat zikir kami ya Rabb. Bersihkan akal pikiran kami, bersihkan hati kami, terima segala amal ibadah kami. Jadikan seluruh ibadah kami ikhlas semata-mata ingin mengharap ridho dari-Mu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau ridhoi. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Rabb. Jangan jadikan kami hamba yang mendapat murka-Mu ya Rahim. Kami berlindung, na'udzubika ya Allah, berlindung kepada-Mu dari murka-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la tuzigh qalbana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi ahsanil khatimah. Ya Allah, tutup usia kami kelak dalam posisi yang terbaik menurut-Mu. Kembalikan kami kelak kepadamu dalam keadaan yang terbaik, dalam posisi yang terbaik, hati kami hati yang terbaik, keadaan kami keadaan yang terbaik, sehingga kami kembali kepadamu dengan ridho dan diridhoi ya Allah. Sehingga kami kembalikan kami kelak kepadamu dalam ridho. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Jadikan hati kami ridho, mentuhankan Engkau ya Allah. Jadikan hati kami selalu ridho, mentuhankan Engkau ya Allah, menabikan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembalikan kami kelak kepadamu ya Allah dalam keadaan diridhoi ya Rahim. Ijabah doa dan pinta kami ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma